Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul khotbah Kasih Tuhan Mengubah Hidup Kita. Kita buka Alkitab kita saudara di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yang membawa Alkitab, buka Alkitabnya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai ke-15. Kita baca bersama karena hanya 2 ayat saja saudara. Udah ketemu ya? 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah saudara, apa maksudnya ayat ini? Kalau kita lihat di ayat 14, sebab kasih Kristus telah menguasai kami. Ya, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, yang artinya Yesus telah mati bagi kita semua, maka apa dikatakan? Mereka semua sudah mati. Artinya setiap kita yang ada dalam Tuhan pun ikut mati bersama-sama dengan Tuhan bagi kedagingan kita dan kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan Kristus telah mati supaya apa saudara? Jadi Kristus mati bagi kita supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Nah saudara, kekristenan ya bukan sekedar identitas. Kekristenan bukan sekedar rutinitas. Karena Tuhan tidak main-main saudara untuk menebus kita. Tuhan tidak main-main waktu Dia mau mengangkat kita jadi anaknya. Dia memberikan segalanya bagi kita, bahkan nyawanya diberikan bagi kita. Maka saudara, dalam kita mengikut Tuhan, kita pun harus mengalami perubahan hidup. Ada yang setuju? Kita pun harus mengalami perubahan hidup. Ya karena kekristenan itu, saudara, bukan soal apa yang aku dapat, tapi soal untuk siapa aku hidup. Saya ulang ya saudara. Kekristenan itu bukan soal apa yang aku dapat kalau ikut Tuhan. Ya, tapi kekristenan itu soal untuk siapa aku hidup. Ya. Nah, ini yang menjadi penyakit bagi orang-orang Kristen hari-hari ini, saudara. Bahwa banyak orang yang ke gereja, banyak orang yang cari Tuhan, itu hanya berdasarkan kebutuhan. Ya, cuma minta berkat. Ke gereja ibadah cuma minta berkat. Kita pikir kalau di dunia ini kita melihat hidup kita begitu sempoyongan, hidup kita begitu berantakan dan kita nggak ada jalan lain selain Tuhan. Akhirnya kita ya udah mau nggak ada jalan lain kita harus cari Tuhan lah. Udah segala cara kita upayakan. Akhirnya apa? Motivasi kita mencari Tuhan, motivasi kita mengikut Tuhan adalah berdasarkan kebutuhan. Karena kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong kita nggak tertolong gitu saudara. Jadi inilah yang menjadi penyakit orang Kristen hari-hari ini. Menghitung. Ya, kalau misalnya saya ikut Tuhan, apa yang saya dapat? Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya nggak ditolong, apakah kita akan tetap mengikut Tuhan, saudara? Ya. Orang pikir dengan Tuhan memberkati, itu akan bisa merubah hidup. Padahal berkat tuh nggak bisa merubah orang, saudara. Percaya nggak saudara berkat tuh nggak bisa merubah orang? Ya ada yang bilang gini, Tuhan, sorry ya Tuhan, saya nggak bisa melayani dulu. Tuhan sorry ya, saya nggak bisa setia dulu nih, karena saya lagi banyak masalah. Saya harus pastikan doa saya dijawab dulu supaya saya bisa tenang, saya bisa melayani Tuhan dengan setia, saya bisa taat beribadah dan lain sebagainya. Tapi saudara, waktu Tuhan menjawab doanya, waktu masalahnya selesai, kira-kira dia melayani nggak saudara? Belum
Belum tentu. Ada orang yang minta, tolong Tuhan, tolong jawab doaku supaya aku bisa konsentrasi melayani Tuhan. Tapi waktu doanya dijawab, enggak melayani juga. Ya. Orang Israel, saudara. Saudara pasti tahu cerita orang Israel. Orang Israel tuh kurang banyak apa, saudara, melihat berkat Tuhan. Siapa yang kayak bangsa Israel yang lihat makanan turun dari langit? Ya. Siapa yang kayak bangsa Israel yang lihat laut terbelah di depan mata sendiri, saudara? Ya, tapi meskipun begitu, ya itu enggak membuat bangsa Israel berbalik menyembah Tuhan. Segitu banyaknya berkat yang Tuhan berikan, tidak membuat bangsa Israel mencari Tuhan, saudara. Lantas apa yang dapat mengubah manusia? Ya, kalau berkat nggak bisa mengubah manusia, lantas apa yang bisa mengubah manusia? Saya percaya bahwa dalam hati kita, saudara, pasti selama kita mengikut Tuhan, kita pasti punya kerinduan. Ya, kita punya kerinduan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan, kita punya kerinduan, kita mau jadi lebih setia, benar nggak? Kita punya kerinduan, kita harus jadi lebih sabar. Tapi waktu dijalani, saudara, ternyata prosesnya nggak mudah. Ya. Contohnya apa? Saudara pasti pernah mengalami, ya. Waktu kita mau coba disiplin baca Alkitab, awal tahun, biasanya kita buat komitmen, benar nggak? Mau baca Alkitab dari awal sampai akhir tahun harus habis, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di tengah jalan gagal, di tengah jalan bolong, benar nggak, saudara? Ya, kita mau mencoba berubah untuk jadi lebih baik. Ternyata di tengah jalan kita jatuh lagi, saudara. Kita udah mencoba untuk kita mau ambil komitmen dengan Tuhan. Tapi justru di tengah jalan kita ngulangin lagi kesalahan yang sama. Ya. Kita pikir perubahan itu bisa terjadi selama kalau kita bertekad, ya, selama kita tegas dan disiplin sama diri kita sendiri, kita bisa berubah. Kita pikir begitu. Tapi justru, saudara, Alkitab mau menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada kita. Perubahan yang sejati tidak lahir dari tekanan atau rasa takut. Ya. Perubahan yang sejati justru tidak lahir dari rasa takut atau tekanan. Contohnya apa, saudara? Kalau saudara punya anak, lalu anak saudara berbohong sama saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya biasa kalau anak kecil ditanya kayak gitu ditanya. Kayak ya yang rusakin? Bukan kayak Cece? Nah, biasa kita kalau punya anak suka berbohong, kira-kira saudara akan lakukan apa? Dihukum, disentil. Nah, sekarang saya udah punya metode, saudara, kalau Kai itu bohong, karena dia tuh tipe yang gak mau denger gitu. Dia kadang orang ngomong tuh sambil lalu gitu. Jadi saya kalau lihat dia bohong, saya twing gitu. Ya, saya sentil, biar dia kaget. Ya. Apa yang saudara lakukan kalau anak saudara bohong? Kalau kita, saudara, kalau kita mendapati anak kita bohong, kemudian kita tekan dia, ya kita takut-takutin dia, terus kita bilang, kamu tuh tukang bohong, ya. Mama papa kecewa sama kamu ya, asal kamu tahu ya. Nanti kalau sampai kamu bohong lagi, awas, mama hajar, papa hajar kamu ya. Saudara, kalau saudara melakukan itu, kira-kira apa yang anak saudara tangkap dari kata-kata itu? Bukan, yang dia tangkap tuh bukan begini, oh ternyata bohong itu salah. Oh ternyata bohong itu gak baik. Bukan begitu, saudara, yang dia tangkap. Tapi yang dia tangkap adalah, kalau saya bohong, jangan sampai ketahuan. Nanti dihajar. Kalau saudara, kita mau memberikan perubahan, tapi dengan tekanan, ya dengan rasa takut, maka yang timbul apa, saudara? Malah perubahan yang pura-pura. Karena takut dihukum, karena takut dihajar sama orang tuanya. Jadi dia berubah atau dia masih melakukan, tapi jangan sampai ketahuan. Ya.
Lalu apa saudara kira-kira yang dapat mengubah manusia? Ya. Yang dapat mengubah manusia ketika manusia itu bertemu dengan kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Yang dapat mengubah manusia adalah ketika manusia itu bertemu dengan kasih Tuhan yang gak ada di dunia ini, saudara. Ya, dan akhirnya dia bisa menemukan kebenaran. Jadi perubahan yang sejati itu lahir ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar, saudara, dari satu tokoh yang sangat saya gemari dalam Alkitab. Kalau kita baca, ini tokoh yang sangat luar biasa banget, saudara. Ya, ini juga salah satu contoh bagi kita. Dia adalah seorang yang tadinya orang yang bengis, tapi ketika bertemu dengan Tuhan justru dia jadi pengikut Tuhan yang radikal. Saudara tahu siapa? Ya, ketebak ya, udah ya. Paulus. Nah, kita akan belajar dari Paulus, saudara. Kita buka di dalam Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai yang keenam. Kita belajar dulu siapa ini Paulus ya, saudara. Saya bacakan mulai ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dari ayat yang kita baca ini, saudara, kita dapat menangkap bahwa Paulus ini siapa? Ya, Paulus ini adalah seorang Yahudi yang sejati. Ya, Paulus ini adalah seorang murid dari seorang guru yang terkenal dan sangat dihormati, saudara. Ada yang tahu siapa? Gamaliel. Ya, jadi dia adalah seorang murid dari guru yang bernama Gamaliel. Otomatis, ya, si Paulus ini bukan orang yang bodoh, saudara. Ya, Paulus ini bukan orang bodoh. Dia orang yang cerdas dan dia bilang, dia berkata di sini, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Paulus menyebut dirinya, dia penganiaya jemaat. Ya, bahkan waktu itu dia yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Ya, martir itu, saudara ya. Tapi saudara jangan salah, ya. Di sini dia mengakui dia penganiaya jemaat. Tapi Paulus itu sebenarnya bukan preman, saudara. Mungkin di bayangan kita dia menganiaya jemaat, dia nangkep-nangkepin pengikut Tuhan terus dia binasakan gitu. Dia bukan preman. Tapi sebetulnya dia adalah orang yang sangat religius, saudara. Ya, Paulus itu orang yang sangat religius, tapi dia salah arah. Kenapa salah arah? Dia yakin tindakannya menganiaya jemaat itu adalah tindakan membela Tuhan. Nah, itu yang dia salah, saudara. Sebetulnya dia religius karena dia orang Farisi, orang yang tegak dalam menjalankan hukum Taurat. Dia religius banget, tapi dia salah arah. Karena dia pikir dengan menangkap ya murid-murid Tuhan, dengan menganiaya jemaat, tindakannya itu membela Tuhan. Kenapa membela Tuhan, saudara? Karena ya pada saat itu orang Yahudi menganggap Yesus itu penyesat. Ya, Yesus itu karena Yesus mengaku dia Mesias, ya, karena Yesus mengaku dia anak Allah. Jadi orang Yahudi menganggap itu sebagai penghujatan kepada Allah. Ya, jadi saat itu Yesus tuh dianggap sebagai penyebar sekte sesat gitulah, saudara. Penyebar ajaran sesat. Jadi Paulus tuh mikir, ya, kalau dia nangkepin pengikut Yesus ini, dia ini sedang bersihin Israel dari ajaran palsu, kurang lebih begitu. Ya, makanya dia menganggap diri dia ini benar, dia ini lagi bela Tuhan, dia ini lagi nangkepin orang yang mau nyebarin ajaran sesat. Tapi saudara, di titik itu, ya, di
titik dia bengis itu saudara, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita buka ceritanya di dalam Kisah Para Rasul yang ke-9, ayat kita baca nih perikop Saulus bertobat ya saudara. Saudara bisa menyimak ayat 1 sampai ke 19a, saya akan bacakan. Ini ceritanya gimana si Saulus ini akhirnya bertobat. Ya, saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi waktu itu si Paulus ini minta surat ya untuk dia pergi ke Damsyik untuk mau menangkap murid-murid Tuhan yang ada di sana. Nah, ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengeranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan kita baca ayat selanjutnya saudara. Lalu di tengah-tengah kebutaannya itu saudara, Tuhan tuh mengutus hambanya yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini bukan cerita Ananias Safira ya saudara, ini Ananias yang lain. Dan waktu Tuhan mengutus Ananias, Ananias bilang begini saudara. Tuhan di ayat 13, dari banyak orang telah kudengar tentang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan Paulus terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi di ayat ke-15 firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan selanjutnya saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan bekerja mengubah hidup Paulus lewat ayat yang kita baca tadi saudara. Yang pertama, ada 2 poin saudara. Yang pertama, bagaimana kasih Tuhan mengubah hidup Paulus? Yang pertama, kasih Tuhan mengubah arah hidup Paulus. Seperti yang kita baca tadi, tujuan Paulus ke Damsyik, ya, dia bawa surat penangkapan itu saudara. Tujuannya adalah untuk menangkap murid-murid atau pengikut Yesus. Itulah awalnya, tujuannya, arahnya Paulus. Tapi saudara di tengah perjalanan kita lihat, ternyata dia melihat suatu cahaya dan ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Coba bayangkan saudara, di momen ini, orang yang merasa paling benar, tiba-tiba dia sadar kalau dia salah. Ya. Orang yang merasa dia lagi bela Tuhan, ya, ternyata dia sadar justru dia menyakiti hati Tuhan. Di momen itu saudara, kasih Tuhan menangkap Paulus. Ya, Tuhan tidak menghukum Paulus, Tuhan gak hajar Paulus, tapi justru Tuhan memanggil Paulus dengan namanya, saudara. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akhirnya Saulus mengerti, saudara, yang dia mau tangkap itu kan murid-murid Yesus. Ya, pengikut-pengikut Yesus. Tiba-tiba ada suara itu, mengapa engkau menganiaya aku? Akhirnya Saulus tuh mengerti, ternyata dia salah, dia menganggap Yesus tuh pengajar sesat. Tapi
ternyata dia yang menganiaya Yesus yang adalah Tuhan. Makanya saudara di ayat selanjutnya kan dia berkata, dia tahu itu Tuhan. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu kalimat yang menggambarkan betapa terlukanya hati Tuhan terhadap sikap Paulus, saudara. Makanya di titik itu Saulus menyadari, ya selama ini ternyata dia salah. Selama ini ternyata dia menganiaya justru pengikut Tuhan. Ya. Dan dia setelah dia menyadari itu tuh, saudara, dia tahu dia pantas dihukum. Ya, dia tahu dia layak binasa. Tapi ternyata Yesus tuh enggak menghukum dia. Itulah kasih Tuhan bagi Paulus. Ya, karena kasih itu akhirnya Paulus berhenti dari tujuannya. Ya, berhenti dari arahnya yang salah. Ya, dan kasih Tuhan mengubah arah hidup Paulus. Kasih Tuhan, ketika kasih Tuhan itu menyentuh seseorang, saudara, kita percaya bahwa kasih itu sanggup mengubah arah hidup orang yang salah. Amin. Ya, kadang Tuhan gak merubah hidup kita dengan mujizat yang besar. Ya, tapi Tuhan hanya menghentikan kita dari langkah kita yang salah. Ya, dan ambisi kita yang keliru. Kadang kalau kita pikir kita udah benar, saudara. Terus Tuhan seperti menghentikan kita, itu menyakitkan. Ya, itu sangat menyakitkan. Paulus tuh buta 3 hari, saudara, setelah kejadian itu. Dia buta 3 hari. Dari yang biasanya dia memimpin, ya, orang cerdas, ya, tapi setelah buta 3 hari itu dia harus dituntun. Bayangkan, saudara. Tapi di dalam kebutaan dia, saudara, justru mata rohaninya melihat. Ternyata aku selama ini salah. Saudara, apakah mungkin selama ini kita terlihat sepertinya kita sudah rohani, ya, sepertinya kita sudah setia dan taat kepada Tuhan. Tapi apakah mungkin kita sebenarnya lagi salah arah seperti Paulus? Apakah selama ini kita ngerasa kita nih udah bela Tuhan? Kita udah mati-matian buat Tuhan. Seperti Paulus. Ya, dengan aktivitas kita melayani, dengan aktivitas kita kerohanian yang lain-lainnya. Tapi sebetulnya kita nih lagi melawan hati Tuhan. Melawan hati Tuhan gimana? Sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kita merasa, ya, kehendak pribadi kita ini seolah-olah kehendak Tuhan. Saudara, yang terjadi, ya, kita seringkali merasa standar kita nih udah kayak standar Tuhan. Maksudnya kita merasa, oh kita nih udah cukup setia kok. Kita udah cukup melayani kok, kita udah cukup baik kok jadi orang Kristen. Padahal mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Ya, kadang saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang datang ke gereja untuk beribadah. Ya, dia udah cukup merasa, oh saya udah melakukan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen. Tapi sebetulnya dia tuh datang ke gereja seperti punya mental konsumen gitu, saudara. Ya, dia ke gereja datang, ya, disambut dengan hangat, dia ngecek-ngecek siapa nih yang WL, siapa nih yang khotbah, oh yang khotbah nggak lucu. Udah ngecek, terus habis itu kasih persembahan, terus pulang. Ya, dia pikir dengan begitu dia sudah cukup menjalankan kewajibannya sebagai orang Kristen. Saudara, gereja tuh nggak diciptakan untuk kita tuh datang sebagai konsumen. Ini wadah kita untuk kita tuh saling belajar, saling menegur, saling dibentuk, dan lain sebagainya. Nggak ada ayat kita nih seperti konsumen yang datang ke sebuah gedung gitu ya, untuk kita ibadah, terus saudara akan dilayani,
Lalu saudara akan melihat OWL itu akan mati-matian untuk membangun suasana gitu ya saudara. Lalu yang khotbah itu akan mati-matian membangun suasana biar khotbahnya lucu, menarik, menghibur saudara. Lalu saudara kasih persembahan, saudara pulang. Nah itu tapi lucunya saudara, banyak orang yang berpikir itu udah cukup. Ya, ke gereja itu udah cukup dengan cara ibadah yang seperti itu. Kita bukan seorang konsumen, saudara. Kita ibadah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan buat dilayani. Kita harus menangkap ini dengan baik, saudara. Hari ini, apa yang kita bawa kepada Yesus? Kalau kita anggap diri kita nih tamu, ya, kalau kita anggap diri kita nih tamu di rumah Bapak, ya, kita nggak akan mau melayani. Kita nggak akan mau peduli satu dengan yang lain. All about me and myself. Ya maunya yang simple aja, nggak mau pusing. Ya cukup ibadah, pulang, ibadah, pulang. Ya. Malah yang dikerjakan harusnya kita melayani, tapi ngerjain yang lain. Sibuk mengkritik, ya. Tadi khotbahnya kurang. Harusnya Pak Gembala, tolonglah Pak Gembala, lebih perhatianlah dengan kami ini para jemaat. Ya, saudara kritik itu baik dan gereja pun harus menerima kritik. Ya, tapi terkadang saudara tujuan kritik itu adalah tolong dong layani saya dengan lebih baik lagi. Tolong dong gereja layani saya dengan lebih baik lagi. Semua tentang keegoan diri, gak peduli padahal kekristenan itu bukan soal apa yang aku dapat, tapi soal untuk siapa aku hidup. Ya, jadi sorry to say saudara, ya kalau misalnya kritik itu cuma sampai kritik saudara, mungkin persepsinya adalah layani saya dengan lebih baik lagi. Tapi kalau kritik itu disambung dengan kalimat apa yang harus saya lakukan, itu baru mantap. Ya saudara, jadi kita jangan berpikir, tolong dong gereja lebih bagus lagi, tolong dong gini, tolong dong lebih perhatian, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itu hanya untuk minta gereja lebih, tolong layani lebih baik lagi dong aku. Pusatnya bukan ke Tuhan. Ya, jadi ayo saudara, ya. Kalau kita masih seperti tamu ya di rumah Tuhan, bertobatlah. Ya, kita ini satu tubuh kata Tuhan. Kita satu tubuh. Artinya dalam satu tubuh itu semua punya fungsinya masing-masing. Kita punya PR-nya masing-masing dari Tuhan. Tidak ada yang tidak berfungsi. Jadi jangan jadi tamu di rumah Bapa. Yang kedua, saudara, bagaimana kasih Tuhan mengubah hidup Paulus? Yang kedua, kasih Tuhan memberikan arah yang baru bagi Paulus. Nah, saudara, setelah Paulus dihentikan dalam perjalanannya ke Damsyik, akhirnya kesombongannya Paulus tuh runtuh. Ya, karena dia bertemu dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan tuh tidak membiarkan Paulus dalam keadaan kosong, saudara, tapi Tuhan justru menulis tujuan yang baru bagi Paulus. Tuhan dalam ayat yang ke-15 tadi kita baca, Tuhan tuh mengutus yang namanya Ananias. Ya, Tuhan menyebutkan di situ, coba kita baca di ayat yang ke-15. Nah, ini Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah orang pilihan bagiku. Nah, luar biasa ini saudara. Dari orang yang menganiaya jemaat, ya, justru Tuhan gak menghukum dia, justru Tuhan mengutus hambanya kepada Paulus. Dan Tuhan bilang gini, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Orang yang mau membinasakan pengikut Yesus disebut alat pilihan.
Dan inilah kasih Tuhan kepada Paulus, saudara. Kasih Tuhan memberikan arah yang baru bagi Paulus. Ya, orang yang tadinya datang ke Damsyik bawa surat penangkapan, justru dia kembali membawa panggilan Tuhan. Bertahun-tahun, saudara, setelah itu Paulus melayani Tuhan. Dia punya tujuan yang baru dalam hidupnya. Dan pelayanan Paulus luar biasa. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, selanjutnya ya saudara, banyak kitab yang ditulis oleh Paulus, dan ada satu kalimat yang sungguh luar biasa bagi saya. Dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Seorang Paulus, saudara, berkata seperti itu. Itu bukan kalimat rohani yang dibagus-bagusin, saudara. Tapi itulah keputusan Paulus. Ya, kasih Tuhan menggeser arah Paulus yang tadinya aku, tapi menjadi jadi Kristus. Paulus tidak melayani lagi karena takut dihukum, tapi karena dia melayani karena dikasihi oleh Tuhan. Banyak dari kita, saudara, kita berjuang berbuat baik supaya Tuhan mengasihi kita. Kita berbuat baik, berjuang melakukan firman Tuhan karena takut dihukum. Kita rajin datang ibadah karena takut masuk neraka. Itu yang salah, saudara. Ya, kalau kita masih mikir begitu, aku nih harus ke gereja, kalau nggak ke gereja mau jadi apa? Emang masuk neraka. Akhirnya ke gereja karena takut masuk neraka. Padahal, saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan kasih-Nya, hidup kita tuh bisa bergeser dengan otomatis, saudara. Karena kasih-Nya itu kita nyadar bahwa kasih Tuhan itu begitu menerima kita, mengampuni kita. Maka saya katakan, Paulus nih bisa begini karena dia menyadari bahwa Paulus dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan gak hanya berkata sama Paulus, kamu diampuni. Gak cuma begitu, saudara. Tapi Tuhan berkata hidup kamu masih punya tujuan. Ya, demikian juga dengan kita. Ketika kita bertemu dengan kasih Tuhan, hidup kita bukan lagi hidup tanpa arah. Hidup kita bukan hidup yang cuma bertahan. Tahu hidup bertahan, saudara? Yang penting hidup, bisa makan, ibadah ya ibadah, tunggu sampai mati. Nanti mati lihat aja kita mau ke surga apa ke neraka. Itu hidup cuma bertahan, saudara. Tapi ketika kita ketemu kasih Tuhan, hidup kita bukan hidup yang sekedar bertahan. Ya, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan panggilan dan tujuan. Akhirnya kita akan ngerti, saudara. Oh, ternyata ini alasannya. Untuk ini toh aku hidup, ya. Oh, ini toh kenapa aku harus mengalami sedemikian panjangnya. Akhirnya kita ngerti tujuan hidup kita, saudara. Dan hidup kita gak sekedar berubah, tapi hidup kita jadi bermakna. Nah, saudara, ketika saudara mendengar firman ini, kalau saudara ada kerinduan, aku mau dong kayak Paulus. Ya. Ayo terima kasih Tuhan dalam hidup saudara. Ya, karena kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Kalau ada saudara yang bertanya, kalau kasih Tuhan yang dapat mengubah hidup kita, gimana dong cara menemukan kasih Tuhan? Gitu kan ya, saudara? Itu kan kalau kita mau berubah, kita harus tarik garisnya. Oh, cuma kasih Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Terus gimana cara kita menemukan kasih Tuhan itu? Saya mau katakan begini, saudara. Kasih Tuhan itu selalu mendahului kita. Ya, bukan kita yang lebih dulu cari Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu cari kita. Tuhanlah yang lebih dulu cari kita. Itulah kasih Tuhan, saudara. Tuhan tuh selalu berinisiatif. Ya, seperti Paulus, dia tuh ke Damsyik, dia nggak cari Tuhan, saudara. Dia tuh mau membinasakan orang-orang pengikut Tuhan itu. Tapi justru kasih Tuhan mendahului dia. Kasih Tuhan menemukan dia. Dan kasih Tuhan mengubahnya. Kasih Tuhan itu selalu berinisiatif. Nggak tunggu kita baik dulu, baru kita bisa ketemu kasih Tuhan.
Tugas kita apa, saudara? Tugas kita itu bukan menghadirkan kasih Tuhan. Tugas kita tuh bukan bikin Tuhan tertarik dengan kita, bukan. Tapi tugas kita adalah merespon kasih Tuhan. Katakan merespon. Ya, tugas kita merespon. Tuhan itu sedang menunggu kita, saudara, saat ini. Kasihnya tuh selalu mengetuk. Ya. Tuhan tuh selalu menunggu. Tuhan tuh selalu mengetuk pintu hati kita. Tapi kadang kita gak mau dengar. Tapi kadang kita cuek. Kasih Tuhan itu sudah datang bagi kita, saudara. Dan selalu mengetuk pintu hati kita. Jadi pertanyaannya bukan begini, apa Tuhan masih mengasihi saya? Bukan begitu pertanyaannya, saudara. Harusnya yang kita pertanyakan adalah, maukah saya buka hati untuk kasih Tuhan? Mari kita datang apa adanya kepada Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah nuntut, kamu harus suci dulu. Baru kalau udah suci, baru bisa ketemu Tuhan. Tuhan nggak pernah nuntut seperti itu, saudara. Tuhan mau kita datang apa adanya. Saat ini nggak perlu tunggu besok-besok. Ya, Dia mengasihi kita dan menerima kita ketika kita masih berdosa. Keselamatan itu adalah anugerah. Tapi hidup kita akan berubah hanya ketika kita merespon kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita.